Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Minggu berjalan santai menuju pusat kota Kediri. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Cidel Diana Haryanto dari kelas 11 MIPA 1 absen 8, ingin mempresentasikan dan menjelaskan tugas-tugas dari PPKN. Yang pertama yaitu tugas mandiri 2.1, perbedaan antara negara demokrasi dengan negara otoriter. Perbedaan yang pertama yaitu jika negara demokrasi adanya pembagian kekuasaan. Jika negara otoriter, pemusatan kekuasaan pada salah satu atau sekelompok orang. Perbedaan yang kedua yaitu kebaikan bersama di negara demokrasi, persamaan dan kebebasan dalam berpolitik, dan tidak ada stratifikasi ekonomi atau material atau juga moral. Jika kebaikan bersama di negara otoriter, tidak ada persamaan dan kebebasan dalam berpolitik, semua sama rata dan sama rasa dalam kebutuhan moral. Jika identitas bersama di negara demokrasi bersifat bersatu dalam perbedaan, jika identitas bersama negara otoriter bersifat sakral dan ideologi sebagai agama politik. Perbedaan yang keempat yaitu legitimasi kewenangan. Legitimasi kewenangan dari negara demokrasi yaitu rule of law dan konstitusional. Jika legitimasi kewenangan dari negara otoriter yaitu totaliter, doktriter, dan juga paksaan. Jika negara demokrasi multipartai, jika negara otoriter yaitu sistem salah satu partai atau beberapa partai politik, tetapi hanya ada satu partai politik yang memonopoli kekuasaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tugas yang kedua yaitu merangkum buku paket halaman 42 hingga 44. Yang kedua yaitu klasifikasi modern. Demokrasi telah dijadikan sebagai sumber politik yang dianut oleh sebagian besar negara di dunia. Berikut ini dipaparkan macam-macam bentuk dari demokrasi. Yang pertama yaitu berdasarkan titik berat perhatiannya. Dilihat dari titik berat yang menjadi perhatiannya, demokrasi dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama yaitu demokrasi formal. Demokrasi formal adalah demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa upaya disertai menghilangkan atau mengurangi kesenjangan di bidang ekonomi. Biasanya dianut oleh negara-negara liberal. Yang kedua yaitu demokrasi material. Demokrasi material adalah demokrasi yang dititik beratkan pada upaya untuk mengurangi kesenjangan di bidang ekonomi. Tapi sedangkan persamaan di bidang politiknya kurang diperhatikan atau kadang-kadang malah dihilangkan. Contohnya pada negara-negara komunis. Yang kedua yaitu demokrasi gabungan. Demokrasi gabungan adalah demokrasi yang mengambil kebaikan dan membuang keburukan antara demokrasi formal dengan demokrasi material. Yang kedua yaitu berdasarkan ideologi. Yang pertama yaitu demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal. Demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri khas dari demokrasi atau pemerintahan dari demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan untuk banyak campur tangan dan menindak atau sewenang-wenang kepada rakyatnya. Dan kekuasaan pemerintahan dibatasi secara konstitusi. Yang kedua yaitu demokrasi rakyat atau demokrasi plural. Demokrasi rakyat adalah demokrasi yang didasarkan pada paham demokrasi, Marxisme, dan komunisme. Demokrasi rakyat mencipta-ciptakan kehidupan yang tidak memandang kelas sosial. Yang ketiga yaitu berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Yang pertama demokrasi secara langsung. Demokrasi secara langsung adalah paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijakan umum negara atau undang-undang secara langsung. Yang kedua yaitu demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung adalah paham demokrasi yang menggunakan sistem perwakilan, di mana sistem ini menganut kenyataan pada suatu wilayah negara. Yang ketiga yaitu prinsip-prinsip demokrasi. Menurut Miriam Budiarjo yang menciptakan buku yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik, adapun prinsip-prinsipnya. Yang pertama yaitu menyelesaikan perselisihan secara damai dan secara melembaga. Yang kedua yaitu menjamin penyelenggaraan perubahan secara damai dalam masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga yaitu menyelenggarakan pemilihan pemimpin secara teratur. Yang keempat yaitu membatasi pemakaian kekerasan sampai maksimum. Yang kelima yaitu menganggap atau mengakui keanekaragaman yang ada. Yang kelima yaitu menjamin tegaknya keadilan. Menurut Alamudi yang dikutip oleh Sirwurian dan Saifullah, adapun prinsip-prinsipnya. Yang pertama yaitu kedaulatan rakyat. Yang kedua yaitu pemerintahan berdasarkan yang diperintah. Yang ketiga yaitu kekuasaan mayoritas. Yang keempat yaitu hak minoritas. Yang kelima jaminan hak asasi manusia. Yang keenam yaitu pemilihan secara bebas dan jujur. Yang ketujuh yaitu persamaan dalam proses hukum atau persamaan di muka hukum. Yang kedelapan yaitu proses hukum yang wajar. 9 yaitu pemerintahan berdasarkan secara konstitusi. Yang ke-10 yaitu pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Yang ke-11 atau yang terakhir yaitu nilai-nilai toleransi, kerjasama, mufakat, dan pragmatisme. Dari prinsip-prinsip yang sudah saya sebutkan di atas tadi, sesungguhnya merupakan nilai-nilai yang diperlukan untuk membangun sebuah negara yang memiliki sifat demokratis. Tugas selanjutnya saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tugas yang ketiga yaitu indikator demokrasi.
Yang pertama yaitu rotasi kekuasaan. Pada tahun 1945 sampai 1949, presiden secara konstitusional kemungkinan menjadi diktator dan kemungkinan rotasi kekuasaan pada periode ini tidak di kepresidenan. Pada 1949 sampai 1959, parlemen memegang kekuasaan sehingga terdapat ketidakpercayaan kabinet yang menyebabkan kabinet meletakkan kekuasaannya walau hanya beberapa bulan saja. Pada tahun 1959 sampai 1965, rotasi kekuasaan tidak terjadi karena presiden memegang kekuasaan tertinggi di pemerintahan secara konstitusi. Pada tahun 1965 sampai 1998, eksekutif tidak terjadi kecuali pada jajaran rendah dan wakil presiden. Pada tahun 1998 sampai sekarang dilaksanakan dari tingkat pusat hingga tingkat desa. Yang kedua yaitu pemilihan umum. Pada tahun 1945 sampai 1949 pemilihan umum tidak dilaksanakan. Pada tahun 1949 sampai 1959 pemilu dilaksanakan hanya satu kali saja pada tahun 1955 namun menggunakan prinsip-prinsip demokrasi dan partai politik berkompetisi secara bebas, pemilih secara bebas, dan memilih tanpa tekanan. Pada tahun 1959 sampai 1965 tidak dilaksanakannya pemilihan umum. Pada tahun 1965 sampai 1998, pemilu dilaksanakan sebanyak 7 kali dengan frekuensi 5 tahun sekali, namun tidak menggunakan prinsip-prinsip demokrasi. Pada tahun 1998 sampai sekarang, pemilu lebih demokratis dan rakyat bebas memilih pemimpin atau wakil rakyat dengan secara langsung. Ketiga yaitu pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Yang pertama, pada tahun 1945 sampai 1949, masyarakat pada umumnya dapat merasakan hak-hak mereka, tidak dikurangi sama sekali, sekalipun tidak semua warga yang dapat memanfaatkan dengan maksimal. Pada tahun 1949 sampai 1959, hak-hak dasar warga negara tidak dikurangi sama sekali, sekalipun atau meskipun tidak semua warganya dapat memanfaatkan dengan maksimal. Pada tahun 1959 sampai 1965, hak masyarakatnya yang sangat lemah, maka presiden dapat mudah menyingkirkan lawan politiknya dan pemerintahan politiknya bertahan pada kala itu. Pada tahun 1965 sampai 1998, banyaknya pelanggaran hak asasi manusia dan diskriminatif pada etnis tertentu. Pada tahun 1998 sampai sekarang, hak rakyatnya sudah terjamin dan rakyat bebas untuk berpendapat atau bermusyawarah. Selanjutnya saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tugas yang keempat yaitu demokrasi yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu persamaan kedudukan di muka hukum. Hukum itu mengatur bagaimana seharusnya penguasa itu bertindak, bagaimana hak dan kewajiban dari penguasa oleh rakyat. Semua rakyat itu memiliki kedudukan yang sama di muka hukum. Artinya hukum itu dilakukan secara adil, benar, dan tidak pandang bulu. Siapa saja yang bersalah maka akan dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga menciptakan aparat yang tegas, bijaksana, dan tidak pengaruh pada pemerintahan yang sedang berkuasa, dan pemimpin yang berani memberikan hukuman kepada siapa saja yang bersalah. Yang kedua yaitu partisipasi dalam pembentukan keputusan. Dalam negara yang menganut sistem politik demokrasi dan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat, kekuasaan pemerintahan dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat. Aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi dan kekuasaan pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman hidup bernegara. Contohnya, jika rakyat ingin berpendapat di depan umum, maka pemerintah atau DPR harus menetapkan undang-undang berbicara di depan umum atau berpendapat di depan umum. Yang ketiga yaitu distribusi pendapatan secara adil. Dalam negara yang berdemokrasi, semua bidang harus dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, termasuk di bidang ekonomi. Contohnya, akhir-akhir ini pemerintah menjalankan program memberi bantuan uang tunai kepada fakir miskin atau orang-orang yang kurang mampu. Yang keempat atau yang terakhir yaitu kebebasan yang bertanggung jawab. Dalam negara yang berdemokrasi memiliki 4 kebebasan, yaitu kebebasan beragama, kebebasan persamaan, kebebasan untuk mengungkapkan berpendapat, dan kebebasan berkumpul. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.